Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, yang kedua, kita akan coba membahas terkait dengan, kalau kita lihat RPS, kita akan membahas terkait dengan jenis-jenis, ya, saya cek dulu jenis-jenis serangan cyber. Tapi sebelum masuk ke dalam materi, mungkin saya akan membahas dulu eh, materi yang sebelumnya terkait dengan pertemuan satu dan pertemuan dua, nge-review terkait tugas. Nah, sebelum masuk ke materi, tolong teman-teman dibuka dulu apa namanya background camnya, kemudian nanti kalau memang ada kebutuhan bisa diganti kembali. Baik, sebentar. Oke, kita mulai dari Ivando paling atas kiri sama Wajmarijmi. Kalau yang ada kameranya sampai paling nanti kita di pertemuan akhir kita capture lagi. Oke, yang slide pertama, kemudian yang kedua. Nah, di samping saya capture, kemudian sesuai dengan kesepakatan kemarin untuk absensi juga di posting di forum biar sinkron antara kamera sama yang di LMS. Saya udah menyiapkan forumnya, tinggal diketik nanti karena ini gabungan dari tiga prodi, jadi nama, NIM, prodi seperti itu. Bentar. Nah, baik, sebelum masuk ke pertemuan yang selanjutnya, saya akan mencoba membahas sedikit, mereview terkait dengan keamanan sistem informasi, keamanan informasi dan CIA Trian. Saya yakin teman-teman bisa jadi nggak dibaca sama sekali atau bahkan cuma di-download untuk kebutuhan absensi. Makanya dari itu mungkin saya sedikit memberikan wawasan. Saya yakin teman-teman ada yang sudah ahli terkait dengan keamanan informasi ini, ada yang baru mulai. Karena kalau saya perhatikan di ITTS ini apa namanya, kemampuan mahasiswanya itu ada yang benar-benar dari nol, ada yang udah expert. Maka dari itu kemarin berdasarkan kesepakatan yang sudah dengan dosen-dosen lainnya, kita anggap semuanya dari nol. Paling nanti kalau yang udah eh, expert di bidangnya sifatnya sharing seperti itu. Nah, untuk pertemuan yang lalu sempat kemarin saya upload terkait dengan materi dan tugasnya. Nah, tugasnya itu sebenarnya simpel, eh, terkait dengan pemahaman bagaimana caranya mengencrypt atau apalah disebutnya. Jadi pada pertemuan yang awal itu targetnya yaitu mahasiswa dapat menjelaskan definisi dan pentingnya keamanan informasi. Jadi lebih bersifat umum. Gitu. Kemudian em, menguraikan komponen CIA triad yaitu confidentiality, integrity, dan sebentar, dan availability. Ya. Kemudian yang ketiga targetnya itu mengkaitkan antara CIA triad dengan contoh nyata dalam perlindungan. Jadi target pertama itu minimal dapat menjelaskan dan paham seperti itu. Kemudian slide ketiga, jadi tentunya kita harus tahu dasarnya dulu. Jadi kenapa kita
keamanan informasi itu penting. Jadi sebelum kita belajar, kenapa sih saya harus belajar terkait dengan keamanan informasi? Nah, kalau kita perhatikan di slide yang saya buat dirangkum dari beberapa sumber, jadi keamanan informasi itu mengapa penting? Karena kalau kita perhatikan hampir semua data kita itu eh, diproses ke digital dalam format digital. Seperti contoh kertas yang tadinya sudah di print, di scan lagi, itu dibuat digital. Dengan tujuannya apa? Dengan tujuannya biar aman atau biar minimal kalau hilang itu bisa dicari. Kalau bentuknya fisik kadang kan kebakar, kemudian tercecer di mana-mana. Biasanya seperti itu. Jadi segala sesuatu itu terkait data itu hampir seluruhnya itu digital, beralih ke produk digital. Kalaupun sudah di print pasti di scan lagi. Nah itu eh, beranjak daripada transformasi digital. Kemudian yang kedua adalah mengapa kita penting keamanan informasi, yaitu peningkatan ancaman. Jadi frekuensi, kompleksitas serangan cyber terus menerus meningkat. Di samping tadi kelebihannya rata-rata digital, terus setelah kita digital tentunya kita harus mengamankan caranya. Mengamankan dalam artian menjaga si file yang sudah diupload kita terbebas dari ancaman virus. Seperti halnya yang sering-sering yang kemarin dibahas di berita-berita dan lain sebagainya, data-data pemerintahan terkena ransomware, ada phishing, data breach, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah terkait dengan kepatuhan regulasi. Jadi diperlukan untuk memenuhi standar hukum dan regulasi. Sebagai contoh yaitu ISO 27001, Undang-Undang ITE. Nah, ini yang sering digembar-gembor terkait dengan Undang-Undang ITE. Hati-hati terkait dengan posting, kemudian nanti akan melanggar ITE dan lain sebagainya. Kemudian terkait dengan keamanan, step by step-nya itu ada di ISO 27001. Itu yang saya ketahui terkait dengan keamanan informasi. Kalau nggak salah seperti itu, 27001. Jadi teman-teman bisa paham sebenarnya terkait keamanan itu step by step-nya seperti apa. Itu ada di ISO 27001. Mungkin ada ISO-ISO yang lainnya. Selanjutnya kepercayaan pelanggan. Jadi keamanan yang buruk merusak reputasi dan menghilangkan kepercayaan pengguna. Jadi ketika kita menyimpan sebuah file di cloud atau kita punya server sendiri, tiba-tiba servernya itu ngedown. Nah, arahnya seperti itu. Makanya rata-rata mungkin di pemerintahan atau di lainnya, kadang kita sendiri nggak percaya terkait dengan data center kita sendiri. Lebih percaya kepada data center yang di luar, contohnya Google Cloud, kemudian AWS, dan lain sebagainya. Karena kita sendiri meyakini bahwa data-data yang disimpan di sana lebih aman dibandingkan yang dikelola. Makanya mungkin ada persepsi bahwa buatan lokal atau buatan ini tapi lambat laun di lokal itu informasi itu penting. Jadi yang pertama dari transformasi digital hampir semuanya data itu ke format ancaman seiring dengan berjalannya atau peralihan dari ke semua digital tentunya ada ancaman-ancaman lainnya yang bersifat digital. Kemudian yang ketiga adalah kepatuhan regulasi. Yang keempat adalah kepercayaan pelanggan. Seperti itu. Kemudian eh, apa itu keamanan informasi? Ini lebih kepada teori sebenarnya banyak terkait dengan apa namanya teori keamanan informasi. Apa itu keamanan informasi? Di sini diambil pengertian yang paling sederhana, intinya adalah keamanan informasi adalah praktik melindungi informasi dari akses pengguna, penyalahgunaan, gangguan, modifikasi, penghancuran tidak sah, terlepas dari format atau lokasinya. Jadi, caranya kita
melindungi data kita dari penyalahgunaan orang lain. Kurang lebih apa namanya pengertian seperti itu. Di ketika apa itu keamanan informasi itu kita melihat gangguan dan penyalahgunaan penghancuran yang tidak sah gitu data kita. Kemudian aset informasi itu seperti apa? Itu bisa bentuknya data, kemudian hardware, software, prosedur, orang untuk dalam informasi. Bisa bentuknya data jelas-jelas gitu, hardware-nya juga software. Di aspek keamanan informasi tentunya ada beberapa aspek. Di antaranya kalau kita lihat di sini ada gambar aspek fisik. Nah, aspek fisiknya itu yang pertama itu digambar ada lapisan luar. Tentunya di sini ada security, kemudian pagar yang digembok dan berbagai macam. Caranya ini adalah aspek fisik daripada keamanan informasi. Kemudian dari lapisan luar, lapisan tengah, misalnya ada CCTV, ada sensor, ada monitor, kemudian baru di lapisan dalam ada server. Ini kalau kita berbicara terkait dengan aspek fisik keamanan sistem informasi dalam hal data center contohnya. Nah, yang kedua adalah aspek teknis. Kalau tadi berbicara dengan fisik, kemudian kita berbicara terkait dengan aspek teknis keamanan informasi. Nah, di mana di dalam aspek teknis itu tentunya ada beberapa apa namanya jenisnya. Seperti halnya ada enkripsi, firewall, antivirus. Nah, ini aspek daripada teknis. Nah, contoh penggunaannya adalah SSL, eh, SSL dan transmisi data, SSL untuk transmisi data. Jadi bedanya pernah saya tanya kepada salah satu seorang mahasiswa ketika ujian, dia itu ngambil tema terkait dengan security. Ketika saya tanya fungsi SSL, bedanya antara website yang ada SSL dan tidak ada SSL, apa bedanya? Padahal mahasiswa tersebut adalah mengambil tema terkait dengan cyber security. Ditanya hal seperti itu, belum bisa. Nah, padahal itu kan paling dasar. Nah, mungkin kalau kita jawab SSL dan tidak pakai SSL, intinya kalau pakai HTTPS gitu. Kalau bahasa sederhananya bedanya HTTPS dan HTTP biasa. Nah, kalau HTTP itu biasa ketika ngetik di sini itu eh, menggunakan, nah, contohnya HTTP. Nah, HTTP contoh its.ac.id. Nah, bedanya sama HTTPS titik its.ac.id. Ini ITS atau action. Nah, bedanya apa? Nah, bedanya itu ketika ada form tertentu keamanan. Dari segi keamanan paling simpelnya ketika di dalam website tersebut ada sebuah isian form, contohnya ada nama, biar kelihatan, ada nama, alamat, ini contoh nama, berarti kan bisa disebut namanya Ujang gitu, alamatnya Cijelag. Nah, ketika kita ngirim submit, ketika kita ngirim submit, eh, nah di sini, nah saya contohkan, nah, ini ketika seseorang di sini mengetikkan, mengakses dengan ada HTTP dan HTTPS dengan nama Ujang, contohnya alamat sejelas ketika save. Nah, kalau tanpa adanya SSL, ya anggaplah di sini. Kalau tanpa adanya HTTP, jadi nama Ujang itu
langsung masuk ke dalam sebuah server. Jadi ke save lewat ITTS, kemudian ada jalur internet di sini, jalur internet, kemudian baru tersimpan di server. Itu terus nama ujangnya ke bawah langsung ke server. Nah, kendalanya masalahnya di mana? Masalahnya ketika kita menggunakan WiFi publik atau WiFi publik yang bisa diakses oleh beberapa orang. Contoh di sini ada orang lagi seorang hacker. Nanti mungkin ada penjelasan di slide selanjutnya. Saya terangkan secara sederhana. Di sini ada seorang lagi yang terkoneksi ke WiFi. Nah, di sini bisa jadi seorang tersebut eh, lagi nunggu transaksi. Nah, orang ini ketika buka, contohnya pakai internet banking, nama, alamat, kemudian password, ketika di save, dia itu nyimpen, bahasa gampang itu nyimpen aplikasi di sini. Nah, ketika dia nge-save, ditangkap namanya, namanya siapa, alamatnya apa, passwordnya apa. Nah, kemudian di sini orang tersebut, orang ini yang kedua di sini bisa tahu username dan password seseorang kalau tanpa ada S-nya, secure-nya. Tapi kalau ada HTTPS-nya itu ketika kita ngirim nama, username, password di encrypt dulu ke sini. Bahasa gampangnya di encrypt atau di. Nah, ketika masuk ke server, jadi dalam bentuk bukan nama Ujang lagi atau bukan alamatnya Cijilaga lagi, passwordnya apa, tapi sudah terenkripsi. Jadi seseorang ketika posisi orang di sini lagi membuka laptop nggak bisa membaca apa yang kita apa namanya, apa yang kita masukkan. Makanya biasanya kalau orang-orang eh, yang sudah mengenal security itu ketika melakukan transaksi yang sifatnya internet banking, kemudian apapun itu yang berkaitan dengan keuangan, dia jarang ngebuka lewat WiFi publik. Kalau WiFi publik, khawatir ada orang yang connect ke WiFi, di sini nyimpen sebuah software seperti itu. Biasanya pakai jaringan WiFi sendiri, pakai modem atau apa. Nah, contohnya kalau kita perhatikan juga Pak Ono juga jarang itu menggunakan WiFi WiFi free WiFi gitu. Biasanya beliau itu bawa modem tersendiri, mungkin dengan apa namanya eh, keamanan lah, tujuannya keamanan. Nah, tapi kalau kita sendiri biasanya ketika ada WiFi gratis, kayak yang mumpung-mumpung, ada WiFi gratis, lumayan, mirip kuota gitu. Padahal untuk keamanan itu sendiri, itu kayaknya apa namanya kurang pas. Nah, boleh sebenarnya pakai WiFi gratis dan lain-lain, tapi jangan dipergunakan untuk hal-hal yang eh, krusial seperti itu. Ini terkait dengan eh, aspek teknis. Nah, saya undo lagi buat yang reguler. Nah, selanjutnya adalah aspek kebijakan. Kalau tadi berbicara dengan aspek fisik, kemudian dari aspek teknis itu dari keamanan informasi, sekarang kita berbicara terkait dengan eh, informasi itu. Jadi informasi itu terkait dengan kebijakan, prosedur pelatihan, kemudian contoh di sini adalah simulasi gambar di mana seseorang sedang melakukan eh, pelatihan terkait dengan kebijakan, kebijakan penyimpanan data, kebijakan apapun itu berkaitan dengan keamanan informasi. Dokumen kebijakan, kemudian yang di password, kemudian ada digital signaturnya. Selanjutnya, ancaman dasar keamanan informasi. Jadi setelah kita mengetahui dari beberapa teori umum, nah sebenarnya apa ancaman dasarnya dari sebuah keamanan informasi? Tentunya di sini ada jenis-jenisnya, ada malware. Nanti kita terangkan di akhir-akhir. Ancaman umumnya itu bersifat malware. Malware itu jenisnya. Nah, variannya adalah virus, ransomware, dan lain sebagainya. Ada phishing, kemudian ada DOS, Denial of Service atau DDoS. Sini adalah ancaman keamanan informasi. Kemudian untuk ancaman
Kemudian untuk 3 pilar. Jadi untuk keamanan informasi itu terdiri dari 3 pilar karena target di awal kita itu harus minimal mengetahui 3 pilar tersebut. Yang pertama adalah confidentiality, yang kedua adalah integrity, yang ketiga adalah availability. Nah, di sini di mana dari ketiga eh, triad atau tadi disebutnya itu saling keterhubungan satu sama lain. Nah, apa itu confidentiality? Jadi, confidentiality itu memastikan informasi hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang dan mencegah menggunakan yang tidak sah. Jadi, caranya mengenkripsi, kontrol akses, dan eh, contohnya adalah data medis hanya untuk dokter. Maksudnya adalah confidentiality itu, jadi data pasien itu hanya bisa dibaca oleh seorang dokter. Jadi nggak boleh data pasien atau histori pasien itu dibaca oleh pasien itu sendiri, contohnya atau sama orang-orang lain. Makanya di sini garis besarnya adalah kerahasiaan. Jadi memastikan informasi itu hanya diakses oleh yang berwenang. Kalau data pasien itu harus diakses oleh dokter contohnya, kalau data apapun itu, jadi intinya untuk kerahasiaan hanya bisa diakses. Contoh kalau kemarin kita buat, teman-teman mungkin sudah membuat tugasnya. Jadi kita itu membuat sebuah teks. Nah, teks itu dikirimkan kepada seseorang. Nah, seseorang itu yang hanya bisa membuka. Caranya gimana ya? Caranya kita kasih kuncinya atau passwordnya. Seperti itu. Jadi, confidentiality adalah memastikan bahwa informasi hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Yang kedua, tadi confidentiality. Yang kedua adalah integrity. Nah, integrity adalah memastikan informasi akurat dan tidak dimodifikasi tanpa izin. Yaitu manipulasi data, kemudian ini teknisnya, checksum, hashing, digital signature, backup, kemudian contohnya transaksi bank yang tidak boleh diubah. Maksudnya yaitu ketika integritas, jadi memastikan informasi akurat dan tidak dimodifikasi. Contoh, tadi si Ujang tadi itu harusnya itu eh, saldonya punya saldo di bank 1 miliar. Nah, dimanipulasi oleh seorang hacker, gitu. Jadi 1 triliun. Nah, jadi memastikan bahwa informasinya itu kalau saldonya 1 miliar, gimana caranya nggak boleh ada yang memodifikasi itu. Jadi yang tidak boleh diubah. Kalau teknisnya banyak sebenarnya teknisnya caranya itu seperti apa memastikan bahwa data itu tidak bisa diubah oleh orang yang bukan otoritasnya. Itu adalah integrity. Tadi kerahasiaan, kemudian integritas atau integrity memastikan. Selanjutnya yang ketiga adalah availability, jadi ketersediaan. Jadi memastikan informasi dan sistem tersedia saat dibutuhkan. Contohnya website e-commerce selalu online. Nah, dari ketersediaan ini diibaratkan ketika contoh, ini kan ngomonginnya e-commerce, berarti kan kalau biasanya kan kalau nggak Shopee, Tokopedia atau apapun commerce, jadi memastikan bahwa website tersebut itu benar-benar up, itu jangan sampai beberapa menit down, atau WA kita sering pakai, jadi memastikan WA itu selalu jalan. Kalau tiba-tiba ngedown atau nggak bisa diakses lama kelamaan, si user itu kabur gitu. Nggak mungkin pakai lagi WhatsApp atau Tokopedia-nya nggak bisa diakses atau internet bankingnya nggak bisa diakses, sering ngedown, sering sering nggak bisa diaksesnya. Jadi intinya eh, kita itu apa namanya availability itu ketersediaan. Jadi memastikan informasi dan sistem itu tersedia saat dibutuhkan. Nah, itu adalah konsep triad. Nah, kaitannya dengan ini apa? Nah, kaitannya dengan CIA tadi adalah CIA adalah tadi singkatannya confidentiality.
integrity, dan available. Jadi keterkaitannya adalah memandu desain sistem aman. Ini informasi sistem harus integrity, availability, dan confidentiality. Ini harus tiga ini. Nah, kalau kita lihat contoh di sini ada contoh, mungkin ini masih data yang lama. Jadi bukan mungkin, tapi ini memang data yang lama 2013-2016. Nah, saya kurang update terkait dengan data-data yang baru. Mungkin kalau kemarin saya baca berita terkait dengan PDN atau itu yang saya tahu. Jadi, nah kalau yang di slide ini adalah terkait dengan kebocoran data Yahoo. Itu dibobol mempengaruhi 3 miliar akun. Nah, di mana kalau kita sangkutkan kepada confidentiality, integrity, dan availability dari kebocoran data ini, jadi confidentiality adalah email dan password bocor tadi. Jadi kalau kita lihat teorinya adalah memastikan yang diakses ada confidentiality, yaitu memastikan informasi yang dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Nah, ini tiba-tiba bisa diakses orang lain. Nah, salah satunya adalah email dan passwordnya bocor. Kemudian ketika Yahoo atau website atau lainnya itu dibobol, maka integritinya bisa jadi nanti datanya dimanipulasi. Kemudian layanannya pun terganggu. Lebih seperti itu. Kemudian di sini ada ransomware yang tadi disebutkan, WannaCry. Saya juga kurang begitu mengikuti, tapi teknisnya itu seperti apa. Kalau yang saya baca-baca, ransomware itu mengencrypt file-file yang ada di komputer itu biar nggak bisa diakses, yang kemudian kalau bisa pingin data-data tersebut dikembalikan itu harus membayar berapa dolar gitu. Itu yang saya ketahui. Kemudian slide 16 yaitu simulasi CIA, enkripsi di sini, email, verifikasi pengirim, server redundan, dan sebagainya. Ini kurang lebih seperti itu untuk pertemuan yang sebelumnya. Jadi targetnya yaitu untuk pertemuan yang lalu teman-teman bisa memahami. Ini balik lagi menjelaskan definisi dan pentingnya keamanan informasi. Kemudian tadi udah saya terangkan keamanan pentingnya itu seperti apa. Kemudian komponen CIA yaitu confidentiality, integrity, dan availability. Kemudian mengkaitkan CIA triad dengan contoh nyata untuk pertemuan yang lalu. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin masuk ke pembahasan yang sekarang terkait dengan apa namanya, jenis serangan cyber. Coba stop dulu. Kita cek ini. Oke. Saya pastikan dulu slide-nya. Oke, ini sudah muncul. Nah, untuk pertemuan hari ini itu kita akan menjabarkan. Jadi setelah mengetahui pentingnya keamanan, kemudian tadi 3 pilar, confidentiality, integrity, dan availability, sekarang kita harus mengetahui jenis serangan cyber itu seperti